Ada dua macam ya. Ada pengkajian untuk head to toe, itu yang lengkap sekali. Dan ada pengkajian yang versi singkat. Kita menggunakan bubbling hip. Nah itu dipakai kalau pada saat itu pasiennya banyak dan kita segera mau fokus, pengkajian fokusnya adalah bubbling hip. Masih diingat B-nya apa? B yang pertama? Breast. Kemudian B yang kedua? Bukan, bubbling itu kan apa aja? Uterus. Setelah uterus? Bladder. Kemudian bowel. Terus? Trachea. Episiotomi atau kastrasi ya, tergantung nanti pasiennya apa yang ada di dia. Yang terakhir kemudian command side, dan yang terakhir adalah emotion. Itu adalah hal-hal yang harus dikaji ke pasien. Intinya itu. Kalau pengkajian head to toe yang ada di SOP itu bisa ditambahi dengan pemeriksaan diastasis flexi abdominis, kemudian refleks patella, kemudian cek ekstremitas atas dan bawah terkait dengan edemnya, CRT-nya, konjungtiva anemis untuk yang di kepala. Jadi banyak seperti itu. Tapi untuk yang fokusnya adalah yang bubbling hip tersebut. Gitu ya. Nah, sebelum kita ke pasien, kita cuci tangan dulu, itu wajib sebelum dan sesudah. Itu harus. Kemudian cek juga di rekam medis pasien kita namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, kapan, kemudian di bed berapa, supaya nggak salah pasien kalau pas pasiennya banyak. Dan juga baru kita nanti untuk perlindungan privasi tidak hanya menutup tirai, tetapi juga memeriksa membuka hanya yang diperiksa saja. Jadi kalau yang diperiksa payudara, ya yang dibuka hanya payudara saja. Seperti ini tuh nggak usah perut-perutnya sekalian, tidak, itu hanya bagian payudara saja. Kemudian kalau memeriksa abdomen ya hanya abdomen saja. Itu salah satu bentuk menjaga privasi pasien, gitu ya. Baik, bisa kita mulai ya. Kita sudah menyiapkan alat-alatnya juga sudah ready. Kemudian kita bisa sampaikan ke pasien. Selamat siang Bu Erika, perkenalkan saya perawat Devi. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan nifas ke Ibu ya. Supaya kita tahu kondisi Ibu, apakah ada yang perlu ditangani khusus atau semuanya dalam keadaan bagus. Kurang lebih pemeriksaannya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Seperti itu. Oh ya, sebelumnya saya lupa tadi waktu pada saat kita tanya dengan Ibu Erika ya, atau kita bisa menanyakan namanya. Bu, namanya siapa? Tanggal lahirnya berapa? Itu pastikan sama antara yang kita dapat di rekam medik dan juga yang disampaikan ibunya. Misalnya tadi kita mau ke pasien namanya Ani, loh kok jadi Erika? Berarti salah pasien. Kemudian tanggal lahirnya mau nggak sama, berarti kemudian salah pasien. Jadi harus benar-benar ditanyakan, dicek juga di gelang pasiennya, gitu ya. Oke, sama apa yang disampaikan, tanggal lahir terutama dan juga nama lengkapnya. Seperti itu. Pasiennya setuju, setelah itu kita minta pasien untuk berkemih. Bu, silahkan buang air kecil dulu, pipis dulu. Kalau memang pembalutnya penuh, bisa ganti sekalian, gitu ya. Karena kan kadang risih ya setelah buang air kecil atau buang air besar sekalian, kemudian pembalutnya kotor dipakai lagi, itu kan risih. Jadi dia bisa langsung ganti saat itu juga. Gitu. Nah, setelah itu baru kita kita bisa pakai handscoon, boleh di awal atau nanti pada saat mau melakukan vulva hygiene, gitu ya. Saya langsung saja untuk pemeriksaannya. Untuk yang breast, yang B yang pertama, yang diperiksa adalah di payudara Ibu. Permisi ya Bu, saya melakukan pemeriksaan untuk yang di payudara. Di sini kita inspeksi bentuk payudaranya, kemudian bentuk putingnya juga. Apakah di situ putingnya menonjol, atau putingnya datar, atau putingnya tenggelam, atau putingnya pecah, seperti itu. Jadi ada kondisi yang memang secara anatomisnya seorang perempuan itu putingnya terbelah, crack, atau terbelah gitu, jadi 2, jadi 4. Nah itu biasanya akan sakit saat menyusui. Itu karena puting itu harusnya bundar 1 gini ya, tapi ketika dia tengah-tengahnya itu terbelah 2 atau terbelah 4, nah, jadi 4 sisi. Nah itu dicat nanti di bagian kanan atau kiri. Setelah itu kita lakukan palpasi untuk melihat pengisian payudara dan pengeluaran ASI-nya juga. Palpasinya menggunakan 3 jari,
seperti ini, kemudian dipalpasi melingkar searah jarum jam, kanan dan kiri harus dibandingkan. Nggak tahu diambilkan payudara buatan dong di dalam tas ini. Konseling laktasi. Ya. Nah, jadi ini kan kanan dan kiri ya. Jadi lakukan palpasinya itu melingkar seperti ini. Kanan, kemudian kiri juga sambil dirasakan apakah ada pengisian payudara, pengisian ASI atau ada benjolan misalnya. Nah, seperti itu. Kalau pengisian ASI-nya sudah ada, itu biasanya lebih nggak akan lembek seperti yang belum ada ASI-nya. Yang perempuan akan dicek sendiri ya, seperti itu. Tapi kalau sudah ada ASI-nya, itu akan lebih berat, padat kayak gitu. Lebih padat lagi, lebih berat. Setelah itu kita juga cek untuk pengeluaran ASI-nya. Jangan dipencet di bagian puting. Bukan dipencet di bagian putingnya. Tapi yang dipencet adalah di bagian areolanya. Ini dipencet ke dalam, kemudian didorong ke atas. Pencet ke dalam, didorong ke atas. Begini. Itu ya, itu untuk melihat kolostrumnya sudah keluar atau belum. Kalau sudah keluar, warnanya apa? Apakah kekuningan atau bening kental? Nah, seperti itu nggak ada. Biasanya kekuningan atau bening kental seperti itu. Kekuningan kayak gitu ya. Terus setelah itu kita cek juga ya. Tadi kan sudah ya ada bengkak apa tidak pasiennya gitu. Kenapa harus dipencet di bagian areola? Karena bagian dalam dari payudara itu lobus dari payudara ini yang orange ini di dalamnya ada alveoli. Kemarin saya cerita di alveoli ini memproduksi ASI. Jadi ASI-nya terbendung di sini. Itu gunanya hormon apa? Memproduksi ASI? Prolaktin. Karena produksi, artinya kan prolaktin sama P-nya, berarti dia prolaktin untuk memproduksi ASI. Gimana caranya dia bisa mengalir ke ductusnya yang di sini? Itu dibantu oleh hormon oksitosin. Seperti itu. Makanya kalau hanya putingnya saja, ASI yang dari sini yang nggak akan keluar, hanya keluarnya nggak efektif, sedikit sekali. Tapi kalau kita pencet dari area ductusnya sini di area areola, ini akan lebih maksimal, didorong dapatnya lebih banyak seperti itu. Baru kalau di sini kosong, yang belakangnya akan maju untuk mengisi. Karena yang belakang kosong, otak akan memerintahkan ayo diproduksi lagi karena banyak yang kosong. Seperti itu, banyak yang kosong, seperti itu ya. Itu caranya. Jadi untuk pembelah ASI, untuk mengeceknya sama. Nah setelah itu kita bisa tahu kanan dan kiri itu bagaimana dibandingkan. Nah baru kita turun ke yang berikutnya setelah beres uterus ya. Jadi setelah beres adalah uterus. Di uterus itu kuncinya ya. Nanti kalau ujian nggak ngecek uterus, dua kunci ini kita anggap fail untuk keseluruhannya. Karena itu penting sekali. Yang di uterus itu ada kontraksi dan tinggi fundus uteri. Itu kalau kamu nggak ngecek udah benar-benar salah, karena sumber dari kematian ibu itu di situ. Kalau kontraksinya jelek, 70% kematian ibu akibat melahirkan itu karena atonia uteri, gitu ya. Caranya gimana? Nah, tangan yang kanan ini dikontraksi simplisis. Tangan yang kiri ambil di bawahnya umbilikus. Ya, umbilikus kita kalau pada saat kita melahirkan biasa atau pada saat pasiennya itu hamil dan melahirkan, ini kan uterus bisa gede banget ya sampai di sini. Tapi setelah bayinya lahir, plasenta lahir, ketubannya lahir, dia akan turun. Kalau di hari pertama melahirkan itu setinggi umbilikus atau satu jari di bawah umbilikus. Dan itu akan turun terus satu jari terus seiring dengan berjalannya hari. Kalau sudah hari ke-7 ya kurang lebih sudah ke bawah sekali, 7 jari seperti itu, ke bawah sekali gitu. Jadi kalau sudah hari ke-7 kok masih tinggi, masih 3 jari di bawah umbilikus, nah harus kita cek kontraksinya bagus apa tidak, pengeluaran darahnya di mana, kayak gitu. Harusnya kan dia sudah menurun sangat kecil ya, berinvolusi sangat kecil seperti itu. Caranya gimana? Satu jari memfiksasi, jari yang lain adalah memasah searah jarum jam begini. Memasah sampai teraba bulatan keras.
seperti bola tenis atau pokoknya teraba keras gitu dan bulat, itu adalah fundus uteri. Merabanya bukan gini ya, ini tuh bukan fundus, nggak kerasa, jadi harus ditekan agak ke dalam supaya akan teraba fundusnya gitu. Kalau di sini ya ngelus-ngelus aja ini namanya, jadi nggak sampai ke masas gitu ya, agak ditekan ke dalam supaya dapat fundusnya. Fundus itu atasnya uterus ya, bukan korpusnya. Kalau ini kan yang diurus korpusnya, jadi fundus uterinya. Nah dari situ kita akan dapat informasi terbaru, yaitu kontraksinya dirasakan bagaimana. Kalau fundus uteri dirasakan keras dan bulat, berarti kontraksinya bagus. Kalau lembek sekali, nggak kerasa apa-apa, lembek sekali dan darahnya keluar terus, berarti kontraksinya jelek ya. Fundus uteri bisa saja di tengah-tengah, bisa saja agak menyamping ke sini. Kalau pasiennya belum pipis misalnya, nah itu biasanya fundusnya akan miring samping kayak gitu, karena ketindih dari VO yang banyak. Nah setelah itu kita akan cek juga, ketemu nih di sini, kemudian diukur jarak antara fundus uteri dengan umbilikus itu berapa jari jaraknya. Nah itu yang kita sebut dengan tinggi fundus uteri. Misalnya di sini, kemudian kita cek ya jaraknya dia dengan umbilikus ini berapa jari, 2 jari atau 1 jari. Kalau misalnya sudah 2 hari postpartum, dia kemungkinan besar adalah 2 sampai dengan 3 jari, 2 jari atau 3 jari di bawah umbilikus. 3 hari postpartum. Jadi kalau hari pertama biasanya setinggi umbilikus atau 1 jari di bawahnya. Gitu ya. Jadi di masas, kemudian setelah ketemu jarak dari umbilikus ke fundus ini berapa jari, itu yang dituliskan dalam tinggi fundus uteri. 2 hal itu harus dilakukan ya, cek kontraksi uterus dan cek tinggi fundus uterinya. Nah setelah itu yang berikutnya apa? B yang berikutnya bowel dan bladder, itu sepaket ya. Ditanyakan kalau untuk bowel sudah buang air besar atau belum. Biasanya pasien takut untuk buang air besar ataupun buang air kecil, apalagi kalau ada jahitan, mereka takut perih, takut lepas jahitannya, seperti itu sih. Jadi kalau misalnya bladder pun juga dipalpasi. Palpasi kalian kalau belum berkemih, palpasi aja di atas umbilikus, di atasnya simfisis. Itu akan teraba keras kalau belum berkemih dan nggak nyaman pasiennya. Kenapa? Kalian kan kalau dipegang sendiri ya, jangan pegang teman ya, dipegang sendiri begini, ini kan akan kalau belum berkemih pasti nggak nyaman kalau kita sentuh-sentuh kayak gitu. Sama pasien juga begitu. Makanya tadi di awal kita bilang, Bu, pipis dulu ya, berkemih dulu ya kayak gitu. Karena apa sih? Kalau belum berkemih, ayo ibu ini berkemih dulu ya, karena nanti kontraksinya jadi tidak bagus. Kalau ditanya kontraksi itu apa? Kontraksi itu rahimnya ibu akan berusaha untuk mengecil lagi kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang saya tanya nih ke kalian, kalau ibunya terlentak, urutan organ-organnya antara rektum, vesika urinari sama uterus yang paling bawah apa? Kalau ibunya terlentak, yang mana? Rektum. Atasnya rektum? Vesika urinari. Apa? Vesika rektum yang paling bawah. Ya. Atasnya rektum itu apa? Vesika urinari. Uterus. Baru yang atas sendiri adalah vesika urinari. Seperti itu. Jadi kalau ini adalah uterus, yang paling bawah adalah rektum, yang paling atas sendiri adalah vesika urinari. Makanya yang dipalpasi, masa kalian palpasi rahim? Kan enggak. Saya tadi kan bilang dipalpasi apa? VU-nya yang tadi berkemih itu loh, kan kalian keteraba. Nah itu adalah berarti VU-nya adalah yang paling atas sendiri. Seperti itu. Misalnya ini VU. Nah ini adalah rahimnya ya. Untuk yang rahim ini, dia itu berkontraksi harus secara keseluruhan. Nggak hanya ujungnya aja, fundusnya aja yang berkontraksi, bawahnya tidak kontraksi, itu nggak bisa. Itu namanya atonia uteri. Semua harus berkontraksi, berdenyut, bervasokonstriksi supaya jadi lebih kecil lagi. Tapi kalau ketiban VU dengan massa air yang banyak, kira-kira bagian uterus yang tertindih VU ini bisa berkontraksi tidak? Tidak bisa. Jadi dia kontraksinya nggak maksimal, akhirnya pasiennya perdarahan.
gitu. Makanya dikasih tahu ke ibu ini nggak boleh nahan buang air kecil ya. Di pemantauan di partograf itu kan ada tuh berapa kali buang air kecil, setiap 15 menit sekali dicek, setiap 30 menit sekali dicek. Itu tujuannya untuk itu. Kalau males nanti perdarahannya jadi banyak karena kontraksi uterusnya jelek, ketindih dari VO gitu ya. Nah setelah bladder, bowel, baru kemudian apa lagi? Lochea. Nah lochea ini kita juga bisa cek di pembalut. Ini pembalutnya oke. Sama handscoon. Di bawah. Paling bawah R. Nah, untuk ini kita cek ya. Kita cek dari pembalutnya ibu. Ibu sudah ganti berapa kali pembalutnya itu tetap ditanya. Kemudian tadi yang gantinya jam berapa? Kira-kira sejam yang lalu atau setengah jam yang lalu atau 2 jam yang lalu misalnya. Kemudian penuh apa tidak? Berapa banyak darahnya yang ada di pembalut? Warnanya apa? Itu harus kita cek juga saat ini. Kalau yang baru lahir hari pertama harusnya warnanya apa? Apa istilahnya? Rubra. Itu harus ya. Jadi harus diingat-ingat. Oh iya, dia merah terang dan dia masih hari pertama, hari kedua, berarti harusnya namanya adalah rubra seperti itu. Kalau sudah hari kelima berubah jadi kekuningan, apalagi itu adalah nanah, pas pasiennya demam, mengeluhkan nyeri, berarti dia ada infeksi setelah melahirkan. Karena harusnya masih kecoklatan, bukan muncul plusnya juga atau kekuningan. Gitu ya. Jadi diingat-ingat gradasinya kemarin. Setelah itu kita bisa pakai handscoon untuk melakukan vulva hygiene. Vulva hygiene-nya saya skip aja ya. Nanti kalian bisa lupa apa enggak? Ingat ya. Vulva hygiene itu sama sih seperti vulva hygiene pada umumnya. Pakai handscoon bersih saja, kemudian pasiennya diminta untuk melepaskan pembalutnya, kemudian minta tolong setelah itu bengkoknya diletakkan di dekat pasien, terus ambil langsung 5 kapas karena kan ada berapa? 5 bagian ya? Iya. 4, 5. Diperas dulu kalau memang dia terlalu basah. Yang saya bilang tadi, tangan kiri itu jangan diem aja, tapi dia itu membantu membuka labia. Nah tangan kanannya ini baru yang melakukan pembersihan dari labia mayora, kemudian labia minora. Nah, labia mayora kanan dan kiri sudah, labia minora dibuka lagi kanan, kiri. Kemudian yang terakhir adalah dari klitoris dengan anus. Kalau memang kotor kita bisa lepas handscoon dan ganti. Nah berikutnya kita bisa minta ibu untuk kita tanyakan ya step berikutnya apa setelah lochea. Cek apa? Episiotomi atau laserasi. Kalau tidak ada semuanya, ya sudah. Ada hemorroid nggak bu? Misalnya nggak ada juga, tidak perlu dilakukan posisi Sims. Tapi kalau ada episiotomi atau laserasi, kita bisa minta pasiennya untuk berposisi Sims. Gimana caranya? Pasiennya diminta untuk tengkurap. Bu tengkurap dulu ya. Ini kita tengkurapkan pasiennya. Kemudian satu kaki ini ditekuk keluar. Nah, ditekuk begini. Bukan tengkurap yang lurus ya, seperti yang di SOP itu kan bentuknya SIM. Nah, ini kita nyalakan lampu obstetrik. Setelah itu, kita bisa cek dengan cara dibuka sedikit pantatnya. Kemudian kita lihat jahitannya itu seperti apa kondisinya. Apakah ada darah yang keluar di antara jahitan atau pus yang keluar gitu. Arida ya, rednya ada apa tidak, ekimosis, discharge-nya, kemudian juga approximate lukanya sudah nutup atau belum gitu ya. Nah setelah itu juga kita cek
kita cek juga hemoroid. Kadang sebelum hamil nggak ada hemoroid, tapi begitu hamil karena bayinya itu mendorong ke bawah muncul hemoroidnya, bahkan terbawa sampai setelah nifas pun. Kalau memang dari awal hamil kalian sudah punya hemoroid misalnya, kalau hemoroidnya grade 3, grade 4, tidak mungkin disarankan untuk lahir normal karena semakin ngeden semakin takutnya pecah nanti hemoroidnya. Jadi akan dilakukan pemeriksaan kelahiran dengan SC gitu. Nah itu dicek juga ada hemoroid atau tidak. Tapi yang pasti adalah cek episiotomi atau laserasi tadi. Pada jahitannya seperti apa. Itu setelah itu baru kita kembalikan lagi pasiennya dalam posisi semula. Common sign itu dipakai untuk melihat adanya inflamasi pada ekstremitas bagian bawah. Jadi caranya sangga pada bagian lutut, kemudian kakinya ini diarahkan ke kranial. Kalau pasiennya kesakitan, ada inflamasi di bagian ekstremitas bagian bawah, ini sudah bengkak, kemerahan, pasiennya tidak nyeri untuk disentuh seperti ini. Jadi harus mendapatkan obat-obatan tambahan, gitu ya. Kanan dan kiri harus dibandingkan, ada atau tidak DVT, deep vein thrombosis. Jadi dicek dibandingkan kanan dan kiri. Setelah itu yang terakhir adalah emosional. Yang terakhir adalah emosional. Di situ kita bisa tanya, Ibu gimana, keluhannya apa? Ini hasil pemeriksaannya sudah bagus semuanya. Gimana sekarang sudah anak yang ditunggu-tunggu sudah dilahirkan, sudah menjadi seorang ibu juga. Apa yang dirasakan misalnya? Ada juga yang pasiennya mengeluh ya menciptakan kalau dia senang, ada yang ya senang ya sedihnya karena suami nggak ada misalnya. Nah, kayak gitu juga itu mempengaruhi mood untuk menyusui juga. Misalnya sudah bisa menyusui atau belum tadi, kalau misalnya belum, nanti belajar ya, kita akan belajar untuk menggendong bayi, menyusui bayi, seperti itu juga. Jadi sudah turun, sudah ke kamar mandi, sudah pusing apa tidak gitu. Kalau misalnya dia bisa melakukan hal kecil, misalnya bisa mau turun ke kamar mandi, itu kita puji. Ya diapresiasi, dia kooperatif itu juga diapresiasi. Ibu pinter ya tadi, sudah bisa ke kamar mandi sendiri, sudah mau untuk berkemih, sudah mau makan dan minum juga, itu bagus Bu untuk energi. Jadi diapresiasi, disenangkan dulu hatinya. Terus sekarang ini ibu mau istirahat atau mau kita diskusi, misalnya diajarin menyusuinya. Oh saya mau istirahat dulu, ya udah nggak apa-apa, jangan diganggu. Kalau pasiennya mau tidur dulu, biarkan dulu dia istirahat tidur. Setelah itu baik, nanti setelah istirahat ya kita akan belajar untuk menyusui bayinya. Jadi dikontrak langsung, biar nggak ya udah istirahat HP-an kayak gitu kan. Emang daripada seperti itu mending diajarin cara menyusui kayak gitu, menggendong bayi. Itu ya, itu untuk yang baby. Kalau yang head to toe lengkap bisa diambil dari, bisa dilihat, ditambahkan dari yang mata, yang bagian mata itu bisa dicek konjungtivanya ya. Itu silakan lihat ke atas, kemudian ditarik ke bawah konjungtivanya. Gitu, lihat ke atas dan ke bawah, kita bandingkan kanan dan kiri seperti apa. Baru kemudian ke dystasia recti abdominis, itu tambahannya kalau yang head to toe. Dystasia recti abdominis itu mengukur adanya celah antara abdomen kanan dan kiri. Biasanya pada ibu-ibu yang sudah melahirkan anak lebih dari 3 atau pasiennya gemuk, kemudian anaknya juga gemeli, ini otot abdomennya sudah nggak bisa kencang lagi, jadi dia akan membuat celah. Caranya gimana kita mengukurnya? Bu silahkan bantalnya saya ambil sebentar ya. Setelah itu tutupin ya. Nah, setelah itu baru ini dikasih tahu, dagunya nanti ditempel ke dada ya Bu. Saat dagunya ditempel ke dada, tangannya ini nggak boleh pegangan bed, tidak boleh pegangan bed. Kalau pas kita dagunya ditaruh ke dada, tangannya pegangan bed, itu akan relax. Yang mau kita lihat adalah ketegangan dari otot abdomen. Jadi saat begini, itu tangannya nggak boleh megang bed,
benar-benar diluruskan aja. Saat pasiennya menaruh dagunya ke dada, saat itu kita mengukur antara proses sifoideus dan umbilikus itu ada celah, ada cekungan tidak? Kalau ada cekungan, panjangnya berapa jari? Apakah 2 jari atau 4 jari atau 3 jari, ya tergantung panjangnya. Lebarnya itu berapa jari? 1 jari atau 2 jari, seperti itu. Semakin sering melahirkan, maka cekungannya itu akan semakin besar. Itu ya tandanya bahwa ototnya udah sangat lentur dan nggak bisa singset lagi. Nah itu harus olahraga pasiennya, karena nanti pada saat hamil berikutnya biasanya akan nyeri di perut atau nyeri di punggungnya. Gitu. Itu untuk DRA. Untuk yang lain-lain, refleks patella saya rasa udah tahu lah ya, refleks patella itu saya skip aja. Silahkan nanti dipelajari lagi. Itu untuk yang postpartum dan head to toe, jadi lebih lengkap. Edema juga dicek, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, di skip aja. Kalau ada dicek TTV-nya, kalau TTV-nya normal, ya udah itu memang proses fisiologis dari kehamilan. Begitu ya, itu untuk yang postpartum. Sampai sini ditanyakan. Bayi yang baru lahir berumur 1 hari itu ukuran lambungnya kecil sekali, segini. Kalau dibandingkan dengan kelereng itu sangat kecil ya, kurang lebih sebesar kelereng yang kecil. Ini adalah lambung bayi umur 1 hari, dan Allah itu menciptakan kolostrum dengan jumlah yang sedikit dan hanya 3-4 hari ya, karena lambungnya memang masih kecil. Jadi sudah disesuaikan takarannya, tidak akan kelebihan atau tidak akan kekurangan. Itu pas, seperti itu. Kebayang kalau kalian tiba-tiba bayinya ini prematur, butuh susu formula, sekali ngasih langsung 30 cc, ini bayi bakalan muntah kelebihan. Jadi memang butuhnya hanya kecil. Ini untuk bayi umur 1 hari. Nah, sedangkan bayi untuk umur berapa nih? 3 hari, ini yang sudah lebih besar sedikit. Ini umur 3 hari. Kemudian sebesar apa umur 3 hari? Sebesar kelereng yang besar. Ini kan kelereng ada macam-macamnya ya. Kalau dibandingkan tadi ya seperti ini. Ini umur 3 hari, ini umur 1 hari. Jadi lumayan ya nambahnya, lebih besar lagi. Kemudian ada lagi yang ini umur 1 minggu. 1 minggu tuh segini. Cepat dia. 1 minggu itu segini. Jadi lebih besar lagi, tapi tidak sebesar telur ayam, hanya sebesar bola pingpong. Volumenya itu sebesar ini gitu. Kemudian jadi jangan baru umur seminggu udah dikasih pisang, itu terlalu berlebihan, nggak pas. Makanya yang paling tepat adalah diberikan ASI saja. Ini tuh umur sebulan loh, bandingkan dengan lambung kita yang sudah dewasa ya jauh banget. Nah ini bayi umur sebulan itu lambungnya segini. Kalau dibandingkan, mana yang 1 hari pinjam paling kecil. Nah dibandingkan dengan antara yang 1 hari dan yang 1 bulan, ya ini jauh banget bedanya, seperti itu. Jadi sudah disesuaikan, jangan khawatir. Allah itu sudah menyesuaikan. Saya sudah cerita ya terkait dengan kandungan dari ASI yang ibu 9 bulan sama yang melahirkan bayi prematur itu beda kandungannya. Kemudian kalau bayinya panas, hormon itu akan diproduksi lebih banyak, hormon yang banyak cairannya. Kalau panasnya udah turun, akan kembali lagi komposisinya. Bayinya butuh makan lebih banyak lagi, jadi dikasih yang lemaknya yang lebih banyak dan nutrisi yang lain, seperti itu. Itu sudah disesuaikan. Bagaimana dengan ibu hamil yang gemeli kayak gitu? Nah, kedua, produksi ASI itu akan disesuaikan dengan jumlah bayinya. Jadi benar-benar cukup, jangan merasa kurang. Karena hati-hati, ketika pikiran ibu bilang ASI saya kok kurang ya, itu otomatis otak akan bilang oh ASInya kurang, malah lebih diproduksi dalam jumlah sedikit. Gitu. Jadi persepsi itu benar-benar ngaruh sekali ke dalam produksi ASI. Umur 1 bulan volumenya hanya sebesar telur ayam, volume lambungnya. Jadi segini. Itu ya, itu untuk yang ukuran lambung. Kemudian untuk menyusui sendiri, menyusui itu ada 2 hal yang harus diperhatikan.
yaitu posisinya bayi terhadap badan ibu dan perlekatannya, yaitu posisi mulut bayi terhadap payudara ibu. Itu posisi dasar bayi yang muda. Mudanya berapa sih? Yang krusial kan sampai dengan 2 minggu ya. Kalau lebih dari itu, bayi yang sudah cukup besar, dia bisa menyusui dengan posisi sesuka hatinya. Karena lebih pintar menyusunya. Tapi kalau masih awal-awal itu kita perlu bantu. Caranya gimana? Untuk yang posisi dasarnya, bayi ke tubuh ibu itu harus lurus ya, inline seperti ini. Inline ini tolong dipegangkan lagi dong mic-nya. Kasih ya. Nah, untuk posisi kepala bayi, jadi badan bayi juga ya, badan bayi itu harus nempel ke badan ibunya. Begini. Dagu bayi harus nempel ke payudara ibunya, seperti ini. Nggak boleh menyusui itu badannya hadap ke atas, kepalanya aja yang hadap ke payudara. Itu sama kayak kalian minum dengan posisi noleh. Enak apa enggak? Nggak enak, kalian aja nggak enak apalagi bayi. Jadi sama aja, butuhnya kita gelegek ini kan lurus antara sini sampai ke perut, ke dada. Sama, bayi juga begitu. Jadi kalau posisinya dia sudah mulai kayak gini, betulkan, tempelkan dada bayi itu nempel ke dada ibu. Gini. Terus megang kepalanya itu di sini ya, sepertiga tangan ya. Jadi di sini jangan terlalu tinggi, naik begini, nggak akan enak. Terlalu tinggi atau terlalu rendah begini, itu akan capek, nggak nyaman. Taruh di sepertiga, kemudian dipeluk begini, seperti ini. Itu adalah caranya. Yang kuncinya adalah harus lurus. Ini untuk bayi-bayi muda. Kalau bayi udah 4 bulan ya terserah dia mau menyusui dengan cara begini, terserah dia udah pintar kayak gitu, udah tahu. Tapi kalau masih muda ya harus dibantu dengan diposisikan yang lurus begini, gitu. Tangannya ini gimana? Nggak apa-apa. Tangannya taruh bawah di sini tuh nggak apa-apa, nggak perlu khawatir. Kalau tangannya di tengah-tengah gini, kadang itu malah kegencet ya, jadi membuat jarak antara payudara ke mulut bayi. Jadi tangannya taruh aja di belakang sini. Tangannya taruh aja di belakang begini, terus menyusu begini. Nah, seperti ini. Ini lurus ya. Lurus antara kepala dan punggung. Itu segaris. Kalau yang saya tulis di materi segaris itu seperti ini. Enggak begini. Kalau begini ini badannya ke atas, kepalanya hanya nempel payudara, itu salah. Itu yang membuat menyusu hanya di puting, sehingga putingnya lecet. Kalau ada keluhan puting lecet, itu bisa jadi karena 2 hal, posisinya yang salah atau perlekatannya yang salah, begitu. Kemudian dikembalikan lagi dengan posisi segaris. Nah, setelah itu yang kedua adalah perlekatan. Perlekatan adalah posisi mulut bayi ke payudara ibu. Nah, untuk perlekatan sendiri, bagaimana sih caranya memasukkan puting susu atau payudara ini ke mulut bayi? Bayi itu punya refleks ya, namanya refleks Moro atau refleks mencari. Kok Moro sih, ruting, refleksnya ruting. Jadi ketika dia disentuhkan di pipi kanan, maka dia akan mencari ke pipi yang kanan, oleh ke kanan. Kita sentuh ke pipi yang kiri, dia akan oleh ke kiri. Jadi ketika kita sentuh yang bawah, maka dia akan membuka mulutnya. Saat itu payudaranya dimasukkan. Nah, seperti ini. Jadi gunakanlah refleks-refleks. Dia itu sudah diberkahi refleks saat lahir, yaitu yang dipakai supaya dia mau membuka mulutnya, baru payudaranya dimasukkan seperti ini. Dari bawah begini kemudian dimasukkan. Nah, perlekatan yang betul itu ketika areola bagian bawah ini sebagian besar masuk ke mulut bayi. Jadi begini. Seperti itu. Kemudian jangan semuanya nggak muat. Jadi areola bagian bawah masuk ke mulut bayi. Setelah itu tidak muncul bunyi decakan saat menyusu. Saat menghisap itu nggak bunyi decak. Kalau begitu berarti ada udara yang masuk di sela-sela pipi. Itu salah. Berarti nggak pas caranya dia menyusu. Pipinya menggembung, bibirnya ini doer keluar ya. Kalau kalian nyedot jempol aja, kalau bibirmu masuk ke dalam kan nggak mungkin bisa kesedot.
jempolnya. Jadi itu jadi bibirnya harus doer keluar. Nah seperti itu baru dia bisa menyusui yang efektif. Nah sekarang bagaimana posisi ibu kalau menyusui? Kalau posisi ibunya menyusui bisa macam-macam. Bisa menyusui dengan biasa begini, bisa tangannya di sebelah sini kepalanya. Kemudian kalau bayinya kembar bisa kanan dan kiri langsung. Bisa di depan-depanan begini. Yang paling nyaman itu adalah posisi sambil tiduran. Side lying di situ, tapi harus hati-hati. Side lying itu kadang-kadang bisa menyebabkan kematian ke bayi. Kematiannya karena apa? Karena ketindihan ibunya. Jadi pada saat ibunya itu kan emang itu posisi paling nyaman saat menyusui. Dan itu yang membuat ibu itu tidur duluan. Sering kali ibu menyusui itu tidur duluan. Nah pada saat itu dia jatuh badannya ke depan sehingga menimpa hidungnya bayi. Yaitu memang kematian pada bayi gitu. Jadi harus hati-hati. Nah kalau menyusui bisa sambil duduk boleh. Dipastikan, silakan kalau izin. Dipastikan kalau menyusui sambil duduk itu kakinya harus menapak ya, nggak boleh gantung. Kalau ternyata kursinya tinggi ya berarti tambah kursi kecil untuk ganjal kaki. Kemudian ini bisa ditambah bantal. Kanan kiri punggung ibu bisa dikasih bantal semuanya. Gitu ya, itu posisi sambil duduk. Intinya dikasih bantal di punggung, di tangan-tangan ibunya dikasih bantal, sama di kakinya diganjal kursi kalau nggak muat. Nggak menapak maksudnya, nggak sampai menapak karena kursinya mungkin tinggi, ibunya kecil. Nah itu tetap dikasih kursi kecil supaya kakinya bisa menapak dengan nyaman. Intinya adalah nyaman untuk menyusui. Saya rasa itu yang menyusui. Berikutnya adalah pijat oksitosin. Mbak kamu jadi ibu-ibu ya. Itu sudah penuh, terasa penuh sekali. Nah itu kita bisa bantu dengan pijat oksitosin. Pijat oksitosin itu adalah pijat mengkombinasikan antara acupressure. Jadi penekanan dari jempol kalian ke titik-titik tertentu di belakang, di tulang belakang, di punggung ya, di intercoste, di antara tulang rusuk itu kan ada intercoste. Di titik-titik situlah ada titik yang namanya pijat titik oksitosin. Jadi itu untuk memperlancar hormon oksitosin. Nekannya harus kuat di bagian titik, bukan di bagian tangan semua gini. Kalau memang masihnya gemuk dan susah untuk penekanan kita boleh pakai buku jari. Tapi kalau pasiennya cukup kurus, ini bisa kita lakukan penekanan. Ditekan sambil diputar keluar, begini. Ya, ditekan sambil diputar. Nah, setelah itu baru turun lagi ke bawahnya. Hanya sebatas dari tulang leher servikal sampai dengan ke torakal 10 atau separuh dari punggung. Kalau perempuan mungkin hafal sebatas tali bra, ya sudah segitu aja. Kalau laki-laki bingung yang mana sebatas tali bra, ya separuhnya dari punggungnya, gitu ya. Separuh dari punggung ibu. Boleh nggak kalau dipijat seluruh badan? Boleh banget. Tapi yang untuk memang boleh nggak apa-apa itu untuk relaksasi. Tapi yang untuk titik-titik oksitosin itu lebih optimal di titik antara servikal sampai dengan torakal ke 10 atau separuh dari punggungnya. Silakan kalian bisa mencobakan dengan teman-temannya. Saya contohkan dulu ya. Ibu silakan duduk dulu. Sini madep ke sana. Bentar, kursinya gini aja dulu. Nah biar kelihatan. Duduknya ke sini, madep ke sana, tangannya ditaruh di sini, kepalanya ditaruh di sini juga. Kepalanya belum kepalanya. Ya. Kurang mundur duduknya. Nah, tangannya sampai dia benar-benar punggungnya ini bisa kita jangkau. Kemudian minta ibu untuk duduk ya. Minta ibu melepas bajunya, termasuk branya juga dilepas. Setelah itu kita cek pengeluaran hasilnya seperti apa. Jangan lupa bawa minyak, mau minyak aromaterapi, mau baby oil, terserah. Jangan ketahuan panas. Selain itu ya. Jadi beli minyak yang memang untuk menyegarkan, merilekskan itu boleh. Sepunyanya dia. Paling tidak baby oil lah, hanya konsider panas. Setelah itu kita setelah dibuka semua, kita sudah cek juga ya pengorasinya bagaimana. Baru jempol kita itu ini ada tulang punggung ya. Nah, ambil sisi kanan dan sisi kiri tulang punggungnya. Jangan pas tulang rusuknya, tapi pas di
postenya, di bawahnya poste. Setelah itu baru di pijat, ditekan. Jangan cuma dielus, tapi benar-benar ditekan, kemudian dipijat keluar. Sampai ke bawah juga, di setiap poste. Karena ini adalah acupressure, jadi penekanannya itu yang diutamakan. Ditekan, kemudian dipijat. Dikerjakan sampai dengan, bisa bolak-balik boleh, sampai dengan sini, terus dipijat sampai ke bawah begini, kemudian bisa diulangi, dikerjakan 2-3 menit seperti itu bisa. Kemudian ini diajarkan ke keluarga, jadi harapannya ketika pasien pulang, keluarga suami atau ibunya, adiknya atau siapapun bisa membantu ibu ya, melakukan kepada ibu. Itu untuk yang kita sudah sini. Oh ya, satu kelupaan untuk yang menyusui itu jangan lupa setelah menyusui bayinya disendawakan. Meskipun bayinya tidur, dia harus dibuat disendawakan. Gimana caranya? Bisa dinaikkan ke punggung, kemudian ditekuk-tekuk begini sampai terdengar bunyi gelegean. Jadi kayak gitu itu udah selesai, bisa ditidurkan di kasur. Atau dimiringkan begini, kemudian ditepuk-tepuk punggungnya, itu bisa. Kenapa harus disendawakan? Supaya dia nggak muntah pada saat tidur atau gumun. Jadi pada saat tidur itu kan banyak udara, proses menyusui, mungkin ada udara yang masuk seperti itu. Kalau ditidurkan itu udara kan naik, nah sehingga asinya nanti bisa keluar muntah. Karena bayi itu masih kecil sekali ya, kadang muntah itu bisa keluar lewat hidung juga, dan kita menjaga supaya nggak terjadi aspirasi, sehingga disendawakan dulu supaya udaranya keluar sampai bayinya udah bersendawa, baru ditidurkan ke kasur gitu ya. Itu untuk ada yang ditanyakan terkait dengan menyusui.